tubuh semakin lemah setiap hari. Pemeriksaan menunjukkan normal. Yang anehnya, dokter meminta suamiku keluar. Dokter berkali-kali memberi petunjuk kepada saya, jangan makan apapun yang diberikan oleh suamimu. Aku akan keluar sebentar dulu. Biasanya kamu minum obat apa? Sebaiknya dihentikan juga. Ya, aku minum obat itu. Obat untuk mengatasi pusing. Apakah obat ini juga harus Pusing. Jika tidak parah, hentikan sementara untuk observasi. Dengar dokter, obat dihentikan 12 jam. Kondisi membaik. Zhang Haibei. Tidak begini terus, aku panggil nyonya. Lepas aku, kalau tidak aku akan panggil istri. Hanya saja, makin dipanggil, makin senang. Astaga, kamu benar-benar mengocok perut adeganmu begitu nyata. Begitu manis, perlu dieksplorasi, baru seru. Bagaimana menurutmu? Aku yang lebih cantik. Dia lebih menawan. Menurut saya, aku lebih cantik tanpa itu. Itu tidak diizinkan. Aku sudah bosan jadi pengasuhnya. Aku mau pakai parfumnya. Pakai roknya. Ranjang sama kekasihnya. Diam. Biarkan dia tidur. Jangan khawatir. Dia sudah minum obat kan? Aku bakal bikin kalian berdua bayar harganya. Lalu suaminya tak sudah pergi. Bobo, Ini obat untuk pusing. pahit banget. Saya boleh nggak minumnya? Nggak boleh loh. Kalau nggak minum, tak marah. Boleh kasih permen? Tentu saja boleh. Ngubul, di kulkas nggak ada gula. Nyonya, gula di kulkas habis. Nyonya, kenapa kamu mendadak duduk? Saya, kamu agak capek ya? Kayaknya sofa ada masalah. Kalau gitu, aku bantu periksa. Xiao Ye, kamu lagi ngapain? Dia, Nyonya. Kenapa kamu nggak sopan sama nyonya? Ayo pulang dan istirahat. Tidur aja, cepetan. Di ruang tamu tadi, kenapa kamu melawan aku? Dia semakin sering sadar, nggak aneh menurutmu? Jangan khawatir, asal dia nggak sentuh brankas, aman. Kenapa nggak langsung selesain dia? Aku punya rencana. Nyonya, kenapa di sini? Valian, kenapa tutup pintu? Dasarnya hari ini aku omelin dia. Oh, Tidak benar. Dia pura-pura. Biarkan dia minum obat lama. Sisa waktu sudah tidak banyak. Nyonya sedang melakukan apa?
Xiao Ye bantu nyalakan lampunya. Ayo cepat. Aku sulit melihatnya. Nyonya, Anda mau apa? Bawa suamiku ke sini. Sayang. Ada apa panggil aku? Hal ini. Aku gagal membuka ini. Kamu mau buka ini? Buka ini untuk apa? Sembunyikan apa dariku, sayang? Suamiku. Kamu menyembunyikan sesuatu. Mustahil bagiku. Aku takkan menutupi darimu. Kenapa kulkas dikunci? Kamu maksudnya kulkas itu ya? Gula ada di dalam sana. Buka kulkas cuma minta gula. Dia nggak bantu aku. Itulah istriku. Xiao Ye khawatir kamu makan banyak jadi gemuk. Beginilah. Kamu tidur dulu, besok lanjut. Besok aku bawain gula buat kamu. Dia nggak ada apa-apa kan? Aku rasa dia ngelek. Ya, iya apalagi. Tenang aja. Kita udah siapin ini lama. Takut apa ketahuan? Luar kemampuanmu. Jangan dipikirin deh. Zhang Haibei, kamu pikir aku sebodoh itu ya? Atau apa, sayang kecil. Kiao Yonggen, aku bakal jadi tuan rumah di sini sebentar lagi. Nampaknya sudah ada yang ngutak-ngutik. Kiao Yonggen, Kamu datang lagi. Ngo, Mo, Tidurnya beneran nyenyak. Mo, aku gak mau pura-pura lagi. Kamu bangun juga. Lumayan kuat nahan ya. Aku penasaran pengen lihat. Sampai kapan kamu bisa tahan? Bisa bertahan sampai kapan? Mobil. Hari ini sangat gerah. Waspada, jangan sampai kebakaran. Dia mau ngapain sih? Kamu gak bangkit. Jangan bangkit lagi. Zhang Haibei, mustahil kamu tinggalkan aku. 3, 2. Kamu datang gimana? Kamu bodoh. Api kamu sulut. Kalau dia mati terbakar. Buat seperti kecelakaan. Akhirnya sama. Ini semua demi kita bisa cepat bersatu. Aku mengerti. Tapi aku butuh cara yang benar-benar aman. Kamu gak takut dia buka brankas? Sandi brankas dibuat sementara. Hanya aku yang terima. Dengarkan aku sebentar. Kalau dia mati sekarang, aku cuma dapat 1 miliar. 10 juta saja kalau dia meninggal dalam 6 bulan.
dapat 50 juta dari asuransi. Cie, sudah berapa lama kita kasih dia racun? Kamu nggak takut dia nemuin? Yang pertama, racun ini lemah. Butuh waktu lama buat akumulasi, baru ada efeknya. Kedua, dia nggak tahu ada polis asuransi ini. Oh, itu kan Kyo Yongken, ya? Bukankah itu Chiao Yong-en? Apakah itu dia? Ponselku hilang juga. Gak tahu. Ada masalah, cepat pulang. Sayang, kamu ada di dalam. Sayang, di dalam. Buka pintunya dong, sayang. Pakai ini sekarang. Bu, kamu ada di dalam. Cepat keluar. Bu, kamu ada di dalam, kan? Sayang. Kalian lagi apa? Sayang, kamu di luar. Enggak tuh. Pintunya itu. Kok pintunya dikunci? Gak tahu aku. Tadi juga gak dibuka. Kamu bikin aku kaget. Aku cemas sama kamu. Bu, ini topeng kamu. Cie. Suamimu. Maaf, ini Chiao Yongken, Kami menemukan ponsel di sini. mungkin milik temanmu. Maaf, bisa tanya nama apa? Tadi ditemukan di bar sushi. Sudah saya taruh di meja, Pak. Boleh, temanmu bisa datang untuk mengambilnya. Makasih banyak. Istrimu. Topeng di tangan Xiao Ye, milikmu. Jawab cepat dan jujur, ini punya kamu kan? Suamiku. Masih ada banyak di sini. Kalau kamu nggak suka, aku bakal buang semua. Bukan Nyonya. Kok punya banyak topeng? Apu. Aku baru ingat. Kayaknya ini dari kostum Halloween tahun lalu. Xiao Ye, bantu dia balik dulu. Ambil handphone di bar. Suamiku, kamu pegang apa? Pegangin pisau. Nggak mungkin mau bunuh aku kan? Gak mungkin kok sayang. Aku tuh yang paling sayang istri di dunia. Pisau ini buat. Tadi lagi bobol pintu kan? Pintunya rusak. Iya, pintunya rusak. Oke, suamiku. Ya, udah pulang cepet-cepet malam ini ya. Saya sudah melihat berangkasnya. Kita harus lakukan apa? Saya sudah login pakai akun Zhang Haibei. Sandi akan datang sebentar lagi. Tenang aja, santai. Ye Chen lagi di spa. Dia nggak bakal balik secepat itu. Tulis ketika muncul. Sandi 17 digit. Angka dulu. 6308. Aku lagi input. Prosesnya kayak agak ribet. Sang Haibei. Kamu nyimpan apa sih? Sandinya dia. Butuh waktu buat buka. Udah. Tunggu beberapa menit, kita dapatkan sandi lengkap. Astaga, kereta balik lagi. Coba lagi nanti aja. Masih berapa lama? Sudah terlambat. Cari waktu lain ya. Tenang, tunda untukku. Sebentar lagi siap.
Maaf, barangnya lumayan banyak. Cepet banget. Tunggu sebentar ya. Hei, tunggu dulu. Sebentar lagi selesai dipindahkan. Gak masalah kok. Naik tangga lebih sehat. Naik. Tidak, dia naik lewat tangga. 10 detik. 10 detik lagi. Sudah dibuka. Tenang saja, saya hanya keluar beberapa menit. Saya sudah pulang sekarang. Apa kabarnya? Nyonya baik-baik saja. Jangan khawatirkan hal ini, Tuan. Beruntung Zhang Haibei menelepon. Kalau tidak, terlambat. Nyonya, sudah minum obat belum, Nyonya? Butuh bantuan untuk berbaring? Tidak usah. Saya bisa melakukannya sendiri. Benar, brankas itu kosong. Terlihat bahwa Zhang Haibei mulai waspada. Jangan khawatir, hasil uji sampel obat yang kamu berikan akan keluar besok. Asalkan racunnya terdeteksi, mereka tidak bisa kabur. Oh, besok saya datang. Hasilnya sudah keluar. Keluar sudah. Cuma, Ada masalah nggak? enggak. Semuanya beres kok. Ini maksudnya apa? Sampel kamu ini, obat herbal buat tenangin aja. Lagi pula, mahal juga harganya. Salah nggak, ya? Nggak ada. Udah coba 3 lap, hasilnya tetap sama. Kenapa bisa begitu sih? Aku sebego itu, udah ku ganti sampelnya. Diganti semuanya. Kakak tetap jago. Lihat aja dia lawan kamu. Kamu keliru. Di ronde ini, kita yang kalah. Jadi gitu ya. Sekarang malah untung buat kamu. Iya. Zhang Hai mengganti sampelnya. Buktinya, rencananya untuk menjadikanku bodoh gagal. Tapi, apakah dia akan menyerah? Selain itu, kita belum tahu apa yang ada di dalam brankas. Pertimbangkan Zhang Haibei ini aslinya. Apa tujuannya? Pasti karena uang. Namun, tipu asuransi dengan racun perlu diakhiri. Masih ada peluang. Asuransi di brankas. Sudah kamu pindahkan. Dan bukti racun yang kita gunakan, dia juga belum menemukannya. Cari orang urus dia. Uang itu masih milik kita. Ini terlalu berbahaya. Jangan khawatir. Aku punya rencana baru. Menurut saya, Haibei akan tindak perusahaan. Aku pindahin harta perusahaan pelan-pelan. Alihkan semua ke namaku. Keuntungan short selling perusahaan. Meski tidak besar, cukup untuk menikmati hidup. Selain itu, tak perlu cemas setiap hari. Mengambil risiko fatal. Kenapa tidak mencoba cara ini lebih dulu? Perusahaan masih di tanganmu. Dia selalu mewaspadai saya berhati-hati. Jadi, pengawasanmu dulu memang untuk pencegahan. Agar mencegah dia. Tak pernah terpikir. Hanya berjaga-jaga. Perlindungan struktural tahun lalu. Nah, Jika dia hindari pengawasan, bagaimana dia akan bertindak? Menghindari pengawasan. Pertama,
Proyek baru bernama lain kedua. Perpanjang waktu bagi kecil. Seperti semut pindah beberapa bulan. Menghabiskan isi perusahaan. Apa strategimu? Memanfaatkan strategi lawan untuk pastikan dia di penjara. Kenapa dia ikut permainanmu? Agar rencana ini berhasil, harus buat dia percaya. Namun, dia sudah curiga pada kita. Apakah dia memiliki bukti? Brankas itu aman. Obat tidak menemukan masalah. Dia sering lemah sebelumnya, hanya karena dia sakit. Sekarang, sudah sembuh total dari penyakit. Semua pihak puas. Kakak yang terhebat. Mulai sekarang, kamu jalankan peran pengasuhmu. Sedangkan aku harus memainkan peran dengan seseorang yang penuh perhatian. Suaminya yang mencintainya. Dapatkan kepercayaannya. Ambil aset perusahaan. Perlahan-lahan pindahkan ke atas namaku. Anak laki-laki. Anak lelaki. Bu, kenapa datang? Ada apa? Tidak bisa lagi ke rumah anak. Baiklah. Kok nggak bilang dari awal sih? Cepet, angkat barangku. Tante, saya bantu bawa. Kamu itu Xiao Ye kan? Ya, Tante. Sehat banget sama cantiknya. Lebih baik dari menantu bodoh dan lemah. Bu, jangan bicara begitu. Yong En sudah membaik. Nah, ada masalah apa? Suntik, minum obat. Kamu rugi kan? Seharusnya dengar Bu. Buruan cerai aja sama dia, dapetin lebih banyak harta. Atau apa? Nggak boleh bicara. Kalau mau untung, harus tegak hati. Wah, Bu udah datang nih. Kamu itu Yongken kan? Iya, Kamu mau keluar. keluar ketemu teman. Lanjutkan soal makan habis. Mengapa telepon malam-malam? Takut ketahuan. Dengkuran ibumu yang membuatku terjaga. Seharusnya sudah dipercaya, tapi ibumu datang. Rencana kita pasti sudah hancur. Selain itu, katakan saja semuanya. Tidak bisa. Ibuku ini, dia terlalu belak-belakan. Suruh dia pura-pura. Pasti kelihatan celah-celah. Daripada begitu, lebih baik seperti menggunakan ibuku. Mempermainkan Kiao Yongken. Nanti aku yang main jahat. Rentana. Lanjutkan ini. Apa tugasku? Cukup gunakan ibuku. Semaksimal mungkin mempermainkan Kiao Yongken. Kemudian, aku suami yang baik. Langsung turun tangan untuk menyelesaikannya. Aku mengerti. Mungkin kamu merasa dirugikan. Apakah kamu bisa menerimanya? Mu, Pak tidak makan malam di rumah. Tidak usah menunggu. Paham. Kamu dengan Sang Haibe, kalian sering komunikasi. Apakah ini tanggung jawab pengasuh? Nyonya lebih sehat, tapi kurang sabar. Xiao Ye, cara bicaramu seperti ini. Apakah ini cara yang sopan? Kamu memarahiku di depan Bu. Kamu juga sopan? Kenapa? Cuma ngomong tentang pengasuh di rumahku. Harus lihat rasa orang luar. Siapakah yang disebut sebagai Xiao Ye orang luar? Tidak tahu hormat? Kamu ingin mengajariku. Kenapa kamu tanya? Pergi sekarang juga tanpa basa-basi. Rumah ini milikku. Rumah ini untuk anakku. Cepat pergi sekarang. Kamu nggak bakal pergi ya? Kamu ini tidak punya sopan. Kamu beraninya membalas pukulan. Nona, jangan halangi aku. Jangan halangi aku. Au. Ata apa? Sakit sekali pinggangku. Nona, Anda baik-baik saja.
Pak, salahku tidak menahan mereka. Nyonya tidak sengaja mendorong ibu tua itu. Zhang Haibei, kamu sudah lihat wanita itu memukul saya. Itu milikku. Kerja kamu aneh banget. Kenapa nggak bisa tahan? Astaga, suamiku. Xiao Ye nggak sengaja bikin ribut. Kan aku benar. Xiao Ye, Kamu kenapa sampai nyerah Xiao Ye? Dia kan orangnya jahat banget. Langsung aja cerai sama dia. Cerai sama dia. suamiku. Ibu suruh kita cerai. Menurutmu gimana? Astaga, istriku. Istri tersayangku. Kedepannya, jangan omong seenaknya. Ibu saya, sekolahnya cuma segitu. Akhir-akhir ini, kamu pasti kesakitannya. Haibei, kamu lagi ngapain sih? Mo, jangan ribut-ribut lagi ya. Aku sama Yong En tuh harmonis banget. Jangan ikut campur lagi ya. Aduh, Xiao Ye, antar air ke ibu, biar nggak sesak. Ibu nggak mungkin kehabisan napas. Sakit karena dipukul nyonya. pinggang sakit. Haibei, cepetan. Ayo, segera antar aku ke dokter. Ibu, jangan ribut lagi. Suruh ibu berhenti. Kak, Pak, Nona tua, apakah ada yang salah? Semakin parah nih. Kamu anak ingkar budi. Setelah nikah, kamu lupa sama ibumu sendiri. Bukankah begitu? Saya. Kalau gitu, aku antar ibu ke rumah sakit. Anak patuh banget sama ibu. Xiao Ye, ajak ibu keluar. Beliau adalah seorang guru. Suamiku. Jangan kesal ya. Baru pulang dari rumah sakit. Nanti aku cemaskan ya. Silakan makan dulu. Xiao Ye, kamu ajak ibu pergi pulang sebentar ambil barang. Bukannya ke rumah sakit. Aku rasa dia ada yang aneh. Aku cek dulu. Kalian bisa berangkat duluan. Hai, Lom, saya sadar tadi saya juga keliru. Langsung cari kalian. kamu sudah ke bawah? Setelah kalian pergi, saya menyusul. Pak, nyonya sudah di sini. Kami bertiga bersama. Kenapa belum kembali? Saya ke sana. Ayo, Bu, saya bantu Anda. Lai, Zhang Haibei kembali. Ibu kenapa harus ke rumah sakit? Kiao Yongken ke sana. Kamu nggak tahu. Itu karena dia bikin masalah buat Kiao Yongken. Sekarang sudah baik kan? Beri kita waktu. Waktu quality bareng. Sayang, aku panggil kamu. Ibu di rumah sakit masih baik. Ah, ibu semangat banget. Pingin video call sama kamu. Aku bakal panggil kamu setelah minum dulu. Sekarang lu keluar dulu. Jangan sampai ketahuan sekarang.
Lama nggak lihat kamu senyum gini. Oh iya, aku titip kamu cari tahu hasilnya bagaimana. Tebakan kamu emang bener. Sang Haibei udah mulai pindahin uang perusahaan per batch. Dalam perkiraan, tapi aku penasaran sama. Bagaimana dia hindari pengawasan? Pertama, selama kamu tidak sadar, dia mendapatkan identitasmu dan mengurus banyak hal. Kedua, setiap kali dia mentransfer uang, dia membatasi jumlah dana dengan ketat, termasuk jumlah transaksi, agar tidak memicu alarm sistem keamanan. Lalu dia total transfer berapa? Lebih dari 4 juta. Kalau dia berniat rakus, biarkan rakusnya, aku punya. Tara, harus kembalikan semua uang. Apakah itu mungkin? Zhang Haibei bikin rencana detail. Hanya untuk menyita aset perusahaan. Bagaimana agar dia kembalikan? Rencananya cuma memanfaatkan kecerobohan ibunya untuk tingkatkan citra. Kemudian, nipu kepercayaan demi kontrol perusahaan. Katanya benar, tapi inti masalahnya adalah rencana balasannya apa? Sang Haibei pakai ibunya. Aku nggak bisa. Wubu, Kamu kemana aja? Beli buah kok lama banget. Kalau aku kenapa-kenapa, kamu tanggung jawab. astaga. Aku tadi ketemu teman di jalan. Ngobrol investasi. Investasi apa sampai lama? Karena jumlahnya besar. Angkat teleponnya. Kenapa nggak angkat telepon? Di depan aku, kamu takut angkat telepon. Hai Pak Zeng. Nyalakan speakerphone, bisa. Yonten, kesempatan ini sangat langka. 20 juta kamu tolak akan ditawarkan orang lain. Lihat Pak Zeng. Perlu izin suami dulu. Wah. Pak Zeng, apakah boleh kalau saya jawab nanti? Kamu. Akan dinas luar negeri. Hubungi asisten saya. Oke Pak Zeng. Hei, astaga, kenapa kamu nggak serius? Uang udah mau dikasih, kok kamu malah mikir terus dan sok pintar? Mah, kantor itu kan gak cuma punya aku aja. Pas aku sakit, Habei aja yang rawat aku. Nominal besar begini, tanya Habei dulu. Ya iyalah. Yong En lebih teliti memikirkannya. Buruan cari HB. Bantu Pak Zeng saja. Ibu, itu nggak mungkin. Aku harus menjaga kamu. Kalau ada apa-apa nanti. Jangan ngomong seenaknya. Langsung urus surat keluar. Jangan Paman Zeng menunggu lama. Zeng Haibei. Ayo cepat. Anak laki-laki. Kamu tahu grup Ida kan? Akan investasi? Paham. Mo, jelas ini penipuan. Bukan penipu kok. Zeng Guolin yang sangat terkenal. Zheng Guolin. Zheng Guolin dari grup Ida ya? Betul, dia teman sejawat ayahku. Dulu, dia bantu aku saat awal perusahaan. Bagus kan? Iya banget. Bagus banget, bagus banget. Bisa dipikirkan. Investasi bisa jadikan? Saya. Lagi tidur pelan-pelan. Kata Chiao Yongken kurang terpercaya. Udah disebutin di berita nih. Grup Ida. Hao Bai. Di kota kita. Memilah daftar perusahaan. Xiao Ye melakukan ini. Uang yang kamu pindahkan. Pindahkan semua uang ke perusahaan. Mengapa? Perusahaan dapat investasi tenang. Uang tersebut pasti akan kembali. Fiawi, pikirkan lebih jauh ke depan. Tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. Bubu. Kalau kamu paham,
Aku merasa lega. Besok pulang kampung, jual rumah, pinjam sebanyak mungkin dari keluarga dan teman. Kita gunakan uang ini, masukkan ke perusahaan. Naikin nilai perusahaan. Oke, besok saya urus. Mu, Oh, kamu mau keluar? Itu kah Pagi Harapan? Ya, oke, kirim lokasi kamu ke aku. Pakaiannya kayak gini, pasti mau curang. Karena uang Zenggolin, aku tidak bakal ganggu dia. Mu, mending kita pantau dia aja. Tangkap dia basah kuyup. Iya, ayo langsung berangkat. Cepat lihat. Kamu udah datang. Mau minum apa? Pesan kopi untukmu. Makasih. Nih, dia lagi curang. Gak malu-maluin. Hebat Xiao Yongken. Gak nyangka dia lagi curang. Mo, tenang dulu. Kesana sekarang, gimana kalau mereka ngalah? Begini aja, rekam video sebagai bukti. Terus, Oke. Oh iya, aku sudah bawa datanya. Coba cek sebentar. Ini laporan keuangan perusahaan kita. Coba lihat. Sudah jadi ya? oh, kayaknya iya. Apa itu? Ayo langsung rekamin sekarang. Xiao Yongken, Kamu datang. kamu ini wanita tidak bermoral. Kamu nekat selingkuh di belakang suamimu. Nanti aku akan habiskan kamu. Sabar ya, Ibu. Aku disangka selingkuh. Tadi kalian ketahuan mesra di sini. Semua sudah aku abadikan. Kami cuma ngobrolin pekerjaan. Ada masalah apa? Nanti Haibei juga akan ke sini. Gak percaya kamu. Kalian udah kenal lama kan? Kamu cuma pengasuh. Nggak punya hak tanya privasi aku. Kamu sama dia. Salah. Pertama kali ketahuan di sini. Perempuan tanpa harga diri. Kalian udah lama dekat. Jangan pura-pura baik di depan aku. Ya ampun, Bu. Kamu keliru banget. Membunuh kalian sepasang pengkhianat. Berhenti memukulnya. Dia punya masalah. Masalah dalam hati. Wanita tidak bermartabat dan suka gonta-ganti pria. Berhenti, bajingan! Putramu, aku akan menghukumnya untukmu. Dia berselingkuh di luar. Tiga malam. Mengapa kamu mencegahku? Betul sekali. Pembantu mengikuti ibu rumah karena mencurigai sesuatu. Kenapa kau pukul Xiaye? Terima kasih padanya. Kita baru tahu kebohongan Xiao Yongken. Saya paham. Memahami. Pak Gu, mohon maaf. Mengapa kamu masih mendukungnya? Sedang meminta maaf. Mama, ini Pak Gu. Asisten Bapak Zeng, juga pemilik saham. Mereka datang ke sini untuk bicara investasi. Pak Gu, sangat menyesal. Maaf keluarga saya. Tidak masalah, sepertinya. Tidak perlu khawatir, aku akan laporkan semuanya kepada Direktur Zeng. Tuan Gu, tunggu sebentar. Aku minta ibu minta maaf. Bu, tolong minta maaf kepada Tuan Gu. Jangan begitu kasar pada ibu. Sayang, jangan halangi aku. Jangan mentolerirnya hanya karena ibunya. Aku susah payah membesarkanmu. Kenapa kamu kasar sama ibumu? Tuan Chang, ibumu keras kepala banget. Jika kamu gagal selesaikan ini, pandanganku padamu berubah. Mama, bisa minta maaf ke Tuan Gu nggak? Dengarkan aku, ya. Kalau kamu nggak mau minta maaf sama Tuan Gu, aku harus tegas walau sama keluarga. Kamu denger nggak? Suamiku, Tuan Gu cuma pengen lihat sikap kita. Gini aja udah cukup. Begini aja udah cukup. Kalau sampai bisa memukul ibu sendiri, kita kok bisa percaya dia? Mohon maaf, Pak Gu. Ibu nggak boleh dipukul, tapi cewek itu. Dia juga ibumu, kan? Cewek itu.
Dia juga ibumu, kan? Kamu nggak bisa kerja kayak pembantu aja. Hampir bikin perusahaan rugi. Xiao Ye, minta maaf aja sekarang. Minta maaf saja. Maaf. Jangan minta maaf ke aku, minta maaf ke istriku. Nyonya, maaf. Aku gak dengar. Bu, Maaf. Sudahlah. Sudah, lupakan urusan ini, Pak Gu. Lanjutkan pembicaraan tadi. Ya, silakan lanjutkan. Ayah. Ayah. Bagus juga. Aktingmu makin bagus. Aku bakal mulai investasi. Enggak. Bikin mereka menunggu. Drama yang seru. Baru mulai. Cik kecil. Kakak tahu kamu sedih hari ini. Aku ingat semuanya. Tante. Zhang Haibei, bukankah kalian sudah kelewatan? Aku mikirin kebaikan buat semua. Sudahlah, berhenti nangis, kerja aja. Makasih ya sayang. Cepat sini, lihat yang aku siapkan. Nih sayang, lihat. Udah capek ya. Sayang, happy anniversary. Ini kue spesial buat kamu. Ini buat kamu. Istri tersayangku. Makasih ya sayang. Suamiku. Aku mau ngomongin sesuatu sama kamu. Investasi Pak Zeng. Mungkin bakal diskon juga ya. Bukankah ibuku dan Ye udah minta maaf sama dia? Kamu sudah tahu aturan Dewan Hida. Jika bukan perusahaan pemilik resmi, batas maksimal investasi maksimal 50%. Gimana pendapatmu? Sayang. Menurutku 50% itu juga lumayan besar. Kalau kamu gak ada masalah, aku bakal jawab Gu Zifeng. Oh, kamu keliru. Kamu sebagai pemilik, kenapa gak mikirin lagi perkembangan perusahaan? Sekarang kan butuh uang ini banget, tapi saya. Sejak aku sakit, perusahaan diurus kamu. Tapi sekarang kamu udah sembuh kan? Begini suamiku, akhir-akhir ini aku udah ngerti. Menurutku sebagai cewek, yang penting itu sehat dan bahagia. Bangun bisnis besar, serahkan pada pria. Beneran kamu pikir begitu? Iya sayang. Kemampuanmu lebih baik dariku, meski dengan investasi setengah. Kamu bisa bawa perusahaan ke untung lebih besar. Istri, jangan begini. Sebagai wajah hukum, kamu bertanggung jawab, bukan berdiam diri setelah sukses. Mulai besok, kamu harus kembali ke perusahaan. Aku serahkan semua manajemen padamu. Dan kamu, aku akan membawa semua rekan-rekan di perusahaan dengan antusiasme penuh untuk menyambut Waduh sayang. Kalau begitu, aku siapkan semuanya. Anakku, kamu takkan serahkan perusahaan kepadanya. Sesuatu yang sudah pasti mengapa bisa hilang. Tenanglah, tidak lama lagi. Akan kembali lagi. Istri belum tidur. Suamiku. Sayang, aku tak mau investasi ini. Kalau begitu, kamu bisa terus memimpin perusahaan. Istriku, kami adalah suami istri. Siapapun pimpin, hasilnya sama. Hei, sudah bicara dengan Pak Gu belum? Sudah disampaikan. Tapi, Tapi apa maksudnya? Pak Zeng berarti, kita perlu lebih siap. Proses diajukan 2 minggu lagi. Tidak akan ada perubahan, kan? Tidak ada perubahan. Yang penting katanya, karena saya yang kembali, investasinya bisa lebih besar. Berapa valuasi perusahaan yang diinginkan? 100 juta. Terlalu berlebihan. Peluangnya sangat besar. Bisa pakai pinjaman. Tambahkan arus kas. Jika aset perusahaan memenuhi standar valuasi. Jika dana sudah ada, kita akan kaya raya. Harus pinjam lagi. Risikonya terlalu besar. Ada sesuatu yang tidak beres. Besok rapat direksi akan mengungkap semuanya.
Terima kasih semua. Saya kembali untuk meningkatkan nilai perusahaan. Mencapai angka 1 miliar. Untuk meningkatkan nilai perusahaan, tambahkan aset dan arus kas. Mulai dari internal sebagai pemegang saham. Siapa yang mau ikut penawaran saham? Saya siapkan 3 juta. 4 juta. Pak Kiau, berapa kontribusi pribadi Anda? Memang benar. Saat saya sakit parah, suamiku Zhang Haibei habisin hampir semua tabungan. Saya sedang kesulitan uang. Namun, untuk memperbesar bisnis ini, saya mengajukan pinjaman khusus 8 juta. Keuangan udah proses. Terima kasih banyak. Sebenarnya, yang patut disyukuri, suamiku Zhang Haibei. Saat saya sakit parah, hanya dia sendiri. Atur perusahaan rapi. Pada kesempatan ini, wakili semua karyawan. Terima kasih banyak. Bapak Kiau, aplikasi pinjaman Anda ditolak. Peninjauan, riwayat penyakit serius. Risiko tidak lolos, pinjaman ditolak. Coba ganti ke tempat lain. Coba 7 institusi. Alasan yang sama. Ada solusi lain nggak? Sebenarnya ada caranya. Pakai nama suamimu. Pakai nama bos Zhang untuk meminjam uang ini. Here. Perusahaan ini usaha saya. Lagi pula, bos Zhang sudah tidak ikut urusan operasional perusahaan. Bos Kiau, kita suami istri, nggak usah formal. Perusahaan seperti rumah. Kalau demi keluarga, pasti dia bakal nggak ragu bantu. Bos Zhang, alumni ternama, pakai nama untuk pinjaman. Plafon pinjaman naik 500.000. Tergantung Anda. Tentu aku setuju. 8 juta lebih? Kamu gila? Zhang Haibei. Pandangan terlalu sempit. Tidak mungkin terwujud. Pandangan apa? Dulu aku jual rumah desa karena kamu. Tidak dapat apa-apa. Ibu, sabar. Setelah uang sampai, saya lanjutkan rencana. Cukup dicuci saja. Mudah dipikirkan, sulit dilakukan. Kamu tidak berisiko. Saya menyerahkan perusahaan tanpa syarat. Apa risikonya buat saya? Tidak ada risiko sama sekali. Hanya sebuah target kecil bagi Zheng Guolin. Kenapa harus khawatir? Tunggu dana investasi siap. Pinjaman Haibei lunas setelah transaksi. Istriku lebih jelas pikirannya. Hai, kamu mau dengar omongan ibumu atau istri kamu? Hanya, kamu yakin uangnya bakal datang. Kalau ternyata Zheng Guolin penipu gimana? Kalau ada masalah, kamu yang bayar. Jangan percaya padaku. Jangan sebut Om Zheng. Kamu paham investasi. Kamu berani marah ke aku. Mo, lagi apa? Aku lagi ngapain? Biar aku ajarin istri kamu. Hei, jangan pukul-pukul lagi. Aku nggak dorong dia. Cepetan panggil ambulan! Dia nggak bakal mati kan? Baru panik sekarang. Aku bilang tenang, kok nggak tenang? Keluarga Chiao Yong dan siapa? Saya dokter, juga suaminya. Pasien sekarang aman dulu, tapi karena pendarahan di otak, dia masih koma dalam. Mata sih. Yang penting nggak mati. Bikin aku begadang. Ibu udah pergi dulu loh. Dia emang beruntung banget. Jangan Hira, aku gak tahu kamu lagi mikir apa. Kalau gak dapat investasi, aku gak lepas kamu. Ini Tuan Zhang benar, tapi tidak mengetahui keluarga Chiao Yong. Tenang saja. Kami akan menjaganya. Bertanya soal investasi. Begini masalahnya. Zhang minta tunda rapat pemegang saham. Tunggu Chiao Yong bangun dulu. Jangan lupa rencana awal kita.
Jangan merasa aku gak tahu rencanamu. Dia terbaring, gak dapat apa-apa dari investasi. Semua usaha kita sebelumnya hilang sia-sia. Mengerti? Gimana kalau nggak ada uang? Kamu punya perusahaan, aku gimana? Apalagi yang tersisa untukku? Kamu ada padaku. Kiao Yonggen, kamu sungguh pintar. Dia pingsan, malah aku yang kena. Tapi sehebat apapun kamu, apa manfaatnya? Dia terbaring, aku yang kendali. Aku akan pakai uangmu dan dekati suamimu. Hidup di rumahmu. Dokter! Gimana nih, dokter? Apakah dia bisa sadar? Itu hanya refleks otomatis dari tubuh. Pasien masih pingsan. Agar pasien cepat sembuh, sebaiknya dirawat di rumah sakit. Tidak usah. Pulang dan istirahat. Tolong jadi lebih serius. Kamu mikir investasi aja, nggak lihat aku. Gimana gak mikir? 1 miliar tuh. Kamu lupa soal itu. Atau apa? Bukankah aku suruh kamu bakar itu? Aku nggak lakuin begitu. Aku udah taruh balik. Kamu mau ngapain sih? Abang, pikir lagi. Kalau punya itu, nggak usah cerai. Nggak perlu bayar hutang juga. Jangan coba pindahkan aset perusahaan. Tapi, sekarang Chiao Yongken koma berat, cukup pakai bantal. Ada bantal. Tidak boleh. Resikonya terlalu besar. Apalagi, uang 1 miliar sebentar lagi masuk. Perusahaan milik Yao Yongken, kamu tak bisa sentuh uang itu. Jangan khawatir. Aku ada ide. Minta dia kembalikan aku ke posisi awal. Pindahin harta. Bisa nyampe kamu. Sekarang dia sudah kaya raya. Aku sudah menunggu terlalu lama. Coba bersabarlah. Sebentar lagi. Mobo, bisa bantu cek hari ini? Kabarin aku kalau bangun. Jangan anggap sebagai perawat. Ye Chen pengasuhnya. Kasih saja dia kerjain. Xiao Ye, ikut aku keluar sebentar ya. Investasi harus dipantau. Oke. Jangan suruh aku nunggu lama. Aku dan Yongken satu kesatuan. Kontrak ini, tanda tangan siapa aja gak apa-apa. Lambatin dia dulu. Pak Zhang suka bercanda. Bawa pengasuh, omongin investasi. Omongin kasih sayang pasangan. Gak tahu. Ye Chen, kok bisa di sini? Kamu mau minta gaji ya? Tenang aja. Kami gak bakal nunggakin gajimu kok. Kamu pergi dan beli pesanan ini. Nanti aku kirim uangnya. Aduh,
Aku harus ke rumah sakit. Gu Zifeng benar-benar nekat. Gak mau keluarin uang tanpa Jo Yong En. Kamu marah sama siapa sih? Apa aku belum cukup bikin kamu malu? Di rumah diomelin ibumu, di luar kayak pembantu minta upah. Gimana aku hidup dari sekarang? Makanya, kasih sayang tadi itu palsu ya. Sifat aslimu terlihat. Zhang Haibei, kan kamu bilang suka aku apa adanya. Mam, kok balik dari luar? Kan karena diare, aku ke rumah sakit. Jo Yong En. Rafat? Suami, apa yang terjadi padaku? Akhirnya kamu sadar. Apa yang sebenarnya terjadi? Beginilah, beberapa hari lalu kamu tabrak sudut meja saat bertengkar dengan ibu. Tabrak sudut meja. Pendarahan di otak. Tidur tak sadarkan Oh, diri. begitu rupanya. Aku ingat ke ruang belajar. Tiba-tiba pandangan gelap. Tidak ingat apa-apa. Itu kemungkinan besar. Mimpi saat pingsan tidak serius. Mungkin memang begini. Berapa lama aku tidak sadar? 4 hari. 4 hari. Apakah aku melewatkan sidang? Istri, tenang saja. Pinjaman disetujui, grup kita mulai ulang proses. Uang kita. Proses mulai ulang. Apakah kamu maksud investasi dari Om Zeng sedang ditunda? Benar sekali. Tapi soal ini, Paman Zeng bilang setelah kamu sembuh, proses akan dilanjutkan. Oh, aku paham. Tapi aku keluar dulu. Sayang, baru bangun. Kenapa buru-buru? Aku mau ketemu Gu Zifeng. Soal investasi. Kamu yakin isi berangkasnya hanya satu dokumen? Aku yakin belum sempat baca sudah pingsan. Yongten, aku bingung. Kamu tahu betapa jahat mereka? Kenapa harus nekat? Namun tanpa resiko, bagaimana bisa mendapatkannya? Dokumennya sudah lenyap. Kamu salah menilai kebusukan mereka. Tetap dapatkan sesuatu. Paling tidak, aku memahami. Sebelum 1 miliar tercapai, Haibei tidak berani sentuhku. Yang harus kulakukan, pura-pura setuju. Lalu arahkan ke jebakan. Namun, sudah buka kotak besi. Hampir lihat dokumen. Dalam kondisi seperti ini dia masih percaya padamu. Ini benar-benar penting. Selama Ciao mendatangkan miliar, yang lainnya tidak ada artinya. Masih omongan yang sama. Tapi ibu merasa kurang yakin. Jangan khawatir. Sudah kuhitung dari berbagai aspek. Investasi Zeng Guolin sungguh nyata. Cukup tunggu 1 miliar masuk. Pertunjukan. Segera usai. Sayang. Kamu tidur nyenyak. Fasih, kita sudah lama bersama. Mengapa tetap lembut? Aku cuma mau tanya sekalian. Sudah sampai mana 1 miliar itu sekarang? Sepertinya kurang baik. Apa ada masalah lagi? Aku cuma bercanda. Bro, semua berjalan dengan baik. Maksudku, aku agak tidak enak. Aku mimpi buruk semalam. Lalu kamu mimpi apa? Saya bermimpi tentang kamu bersama wanita lain dan juga bermimpi tentang kamu mau bunuh aku.